Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram wa khususan liwalidayna wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami' mu'assisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan penjelasan tentang ayat innal ladzina qul rabbunallahu tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan istiqomah, maka diberi basyirah, diberi kegembiraan ya, ketika meninggal. Kemarin keterangannya ada 5 ya, insya Allah kita sampai yang ketiga ya. Jadi penjelasan ini wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, itu dikatakan ala khamsati aujuhin. Jadi yang pertama li ammatil mukminin, kalau orang awam seperti kita, kegembiraan itu adalah la takhafu ta'bidal azab. Ya karena memang banyak dosa, mungkin masih harus diazab, tapi dipastikan tidak akan kekal. Jadi la ta'bid, tidak akan kekal di sana. Lalu yang kedua lil mukhlisin, orang yang bersih hatinya, yang ikhlas. La takhafu radda a'malikum, jangan khawatir amalmu ditolak, semua diterima karena ikhlas. Yang ketiga at-taibin, orang yang bertaubat. La takhafu min dunubikum, tidak usah mengkhawatirkan dosa-dosa, sudah diampuni. Nah sekarang warobi yang keempat lizuhadi, bagi orang-orang yang zuhud. Ya, zuhud itu artinya tidak mencintai dunia, bukan tidak punya tapi tidak mencintai. Bisa jadi dunianya banyak. Dulu ada keterangan azhadun nas Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Manusia paling zuhud itu Nabi Sulaiman. Padahal beliau itu manusia paling kaya ternyata. Tapi kekayaannya sama sekali tidak membuat beliau lupa kepada Tuhannya. Kekayaan bukan jadi tujuan hidupnya. Dulu ketika ditawarkan, Nabi Sulaiman kan ditawari jabatan, kekuasaan, atau harta kekayaan, atau ilmu. Ternyata beliau milih ilmu kan. Fakhtaro al-ilma fa'atahu al-mal wal jah. Karena minta ilmu, diberi ilmu oleh Allah, sekaligus diberi juga kekayaan dan kekuasaan. Tapi kekayaan dan kekuasaannya bukan jadi tujuan hidupnya, sungguh pun berlimpah gitu. Nah, jadi zuhud itu tidak ada kecintaan pada dunia. Yuqalu lahum, nah orang-orang zuhud seperti ini dikatakan la takhafu al-hasyra wal hisab. Tidak usah khawatir tentang mahsyar. Hasyar itu dikumpulkan bersama orang lain nanti, dan hisab, perhitungan. Karena orang zuhud ini hartanya tidak banyak diperhitungkan, meskipun banyak tadi itu ya. Karena sudah jelas kalau toh dia mencari pasti dengan cara yang benar, yang halal. Menggunakannya pun juga pasti juga sangat hati-hati, karena itu bukan tujuan gitu. Wala tahzanu. Nah, sedangkan la tahzanu itu min nuqsanil id'af. Jadi kemarin kalau takhafu itu kan yang sudah lewat, kalau tahzanu yang akan datang. Jadi jangan khawatir berkurangnya al-id'af, itu dilipat gandakan pahala atau balasan. Wa absyiru bil jannah bila hisabin wala azabin. Orang-orang zuhud ini digembirakan dengan surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Nah, jadi itu salah satu keistimewaan. Jadi samping orang yang mukhlisin,
orang yang taibin. Yang keempat adalah orang az-zahidin. Nah, wal khamis yang kelima lil ulama, ini kepada orang-orang alim, orang-orang berilmu, alladzina yu'allimunan nas al khaira, yang mau mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Termasuk penulis kitab ini ya, Syekh Nasr bin Muhammad menyediakan menghabiskan waktu, tenaga pikirannya untuk menulis kitab ini sehingga kita bisa baca. Nah, beliau ini yu'allimu, mengajarkan kepada kita semua kebaikan-kebaikan. Wa amilu bil ilmi, lebih penting lagi beliau sendiri juga mengamalkan. Tentu justru berbahaya kalau mengajar orang kebaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Ya, artinya kita juga harus seperti itu. Yang sudah kita tahu kita amalkan semaksimal kemampuan. Nah, kepada para ulama yuqaulu lahum, dikatakan pada mereka, la takhafu min ahwali yaumil qiyamah. Kalian tidak perlu khawatir tentang kesulitan-kesulitan di hari kiamat. La tahzanu, dan tidak usah susah. Fa innahu yudzikum bima amiltum, sesungguhnya akan diberi balasan kepadamu apa yang telah kamu lakukan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan orang lain yang dia beritahu, yang dia ajari tadi itu. Nah, itu kalau itu satu kebaikan dan diamalkan, maka yang ngajar juga dapat tambahan pahalanya orang yang melakukan itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya orang yang melakukan tadi. Jadi yang mengajar itu berlipat-lipat kebaikan, balasan pahalanya. Wa absyiru bil jannah lakum waliman iqtadabikum. Nah, karena yang diajarkan kebaikan, gembiralah kamu mendapat surga bagi kamu dan orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaranmu. Jadi kita mudah-mudahan termasuk santri-santrinya guru kita ini yang diakui. Nantinya Mbah Yai Tolhah, Mbah Yai Maskur, Mbah Hasim, gurunya beliau terus sampai kepada Syekh Nasr bin Muhammad ini sampai kepada baginda Rasulullah. Itu makna dari la takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Tidak ada 5 macam orang yang diberi itu. Orang awam seperti kita ini masih dapat, orang yang mukhlisin, orang yang taibin yang bertobat, orang yang zahid, dan orang para ulama-ulama yang mengajarkan ilmunya. Nah, watuba liman kana akhiru amri al-bisyarah. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang akhir hidupnya, amri itu akhir urusannya itu al-bisyarah, kabar gembira, bagaimana disebut pada ayat tadi. Fa inna ma takunul bisyaratu liman kana mu'minan muhsinan fi amali. Ya, sesungguhnya kegembiraan itu, kegembiraan ketika mati ini ya, hanya bagi orang-orang yang mukmin, yang bagus imannya, bagus amalannya. Fi amali, bagus amalnya. Fatan zilu alaihil malaikah, maka kepada mereka lah turun para malaikat itu. Fayakuluna lil malaikati. Nah, mereka lalu tanya, karena belum pernah kenal ini ya. Jadi orang-orang mukmin yang memang bagus, ketika mati itu didatangi malaikat selain Israel jelas. Ini malaikat yang menggembirakan ini. Maka tanya, man antum? Artinya banyak itu ya. Jadi tidak hanya satu, mungkin beberapa. Sampai ini siapa? Saya kok belum kenal. Famar aina ahsana wujuhan wala atyabarihan minkum. Jadi malaikat yang datang ini wajahnya tampan, jadi ahsan, setampan-tampannya wajah itu ya sekarang baru saya lihat, dan baunya sangat harum, atyabarihan. Saya belum pernah mencium bau seharum ini, saya belum pernah melihat orang setampan sampean ini. Ini siapa? Fayakuluna nahnu auliyaukum. Ya, maka malaikat menjawab, kami ini adalah penolong, teman-teman dekat. Jadi waliyun itu teman dekat yang akan mendampingi sampean nanti, yakni hafadzatukum ini, yang menjaga kalian selama ini. Jadi malaikat hafadzah namanya ya. Jadi kita ini sejak lahir itu oleh Allah sudah didampingi malaikat. Ada 4, ada raqib, ada atid, kanan kiri ya. Di depan juga ada, di belakang juga ada. Itu disebutkan oleh Allah, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
yahfazunahu min amrillah. Lahu bagi setiap manusia itu muaqibat, ada pendamping-pendamping, ada pengiring-pengiring. Di mana baina yadai, di depannya ada. Wa min khalfi, di belakang kita juga ada. Nah, kalau di samping kanan kiri juga sudah disebut ya raqib sama atid itu. Jadi ada 4 malaikat yang terus mengawal kita berada ini. Nah, itulah lalu ternyata menampakkan diri ini ketika mati. Saya ini hafadzatukum, yang menjaga kamu selama ini, sehingga terjaga dari mau maksiat, kamu ingat kepada Allah, karena diingatkan malaikat tadi. Mau tidak taat, tidak jadi melakukan berbalik menjadi taat karena diingatkan tadi, sehingga malaikat ini selalu mengingatkan pada kebaikan. Meskipun juga ada bisikan setan yang mengajak pada kejelekan. Jadi tergantung manusianya mengikuti ajakan siapa. Ini yakni alladzina kunna naktubu a'malakum fil hayati dunya. Nah, ini. Jadi sayalah yang sudah mencatat, mendokumen amal-amalmu selama di dunia sampai sekarang ini. Itu sudah lengkap semua, tidak usah khawatir ini. Kamu melakukan apa saja, dari yang bersifat qalbiyah, bersifat fikriyah, pikiran-pikiran, sampai pada amaliyah, jasadiyah secara fisik, atau qauliyah, ucapan-ucapan. Itu semua sudah saya rekam, kata malaikat ini. Sudah ada dokumennya, tidak usah khawatir. Wa nahnu awliya'ukum fil akhirah, dan saya tetap nanti akan menjadi pendamping kamu di akhirat. Jadi ternyata malaikat hafadho ini dunia sampai akhirat gitu. Karena dia nanti yang menjadi saksi bahwa mana catatan amalnya. Oh, ini apa aja catatannya, yang nyatakan malaikat. Nah, maka kalau dikonfirmasi jelas tuh, iya jelas itu catatan saya Tuhan, ya itu catatan orang ini. Nah, maka catatan amalnya menjadi catatan amal yang baik gitu. Maka fayambaghi lil akili ayyatanabbaha min raqadatil ghaflah. Nah, maka sebaiknya, yang bagi sepatutnya orang-orang yang berakal, ya, berakal sehat, ayyatanabbaha, segera sadar, bangkit, ya, min raqadatil ghaflah, dari kotoran-kotoran lupa. Ghaflah itu lalai, ya, dari kecerobohan-kecerobohan. Wa alamatu man, sedangkan tanda-tanda man intabaha min raqadatil ghaflah. Nah, ini ada tandanya. Artinya tanda orang yang berakal sehat itu ini ya. Ada berapa? Arba'atu asya, ada 4. Jadi kalau orang itu akalnya waras, pasti dia intabaha, bangun, sadar, bangkit dari kelalaiannya. Nah, tandanya adalah arba'atu asya'a. Jadi alamatu man intabaha min raqadatil ghaflah, tanda-tanda orang yang sadar dari kelalaiannya ada 4. Awaluha, ini yang pertama, ayudabiru amro bil qanaati wat taswifi. Jadi ayudabiru itu mengurus, melaksanakan urusan-urusan hidupnya itu bil qanaah wat taswif, tidak terburu-buru, tidak gerusa-gerusu. Di taswif itu sistematik, penuh perhitungan. Kalau makna aslinya itu menunda, maksudnya tidak segera gitu, tapi dipertimbangkan betul. Mau bicara saja dipikir, itu enggak asal ngomong enggak karuan gitu, enggak. Ada urusannya, karena bicara tadi akan dicatat ini oleh raqib atau atid yang mencatatnya itu. Maka sekedar bicara pun pasti at-taswif, ada pelan-pelan apa istilahnya itu ya. Jadi tidak tergesa-gesa intinya itu. Jadi tidak asal gitu, tapi penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Nah, itu tanda orang berakal sehat. Tapi kalau orang itu ngomong sak mengkar PDW, itu tandanya orang nggak berakal sehat. Jadi, kata Syekh Nasor tentunya ya. Jadi ini bukan kata saya. Artinya kalau kita bicara itu ya bicara, bertindak, berbuat itu hendaknya sungguh penuh perhitungan, karena Allah sudah memberi tuntunan, beri bimbingan, dan jelas ukurannya itu dalam Quran, dalam contoh-contoh Rasulullah mau ngomong apa, kok mencela orang, emang boleh. Lihat Al-Hujurat, siapapun tidak boleh dicela itu. Kalau mau mengingatkan, beritahu dengan kata-kata yang baik kan gitu.
Nabi Musa saja diperintah ngajak Fir'aun yang mentang-mentang itu, Fir'aun yang ngaku Tuhan bahkan ya, oleh Allah, faqula lahu qaulal layyina. Musa, kalau kamu ngomong sama Fir'aun, berkatalah yang lembut, jangan keras seperti dia, nanti waduh ini gitu ya. Di situ mentang-mentang kamu juga sok jagoan. Nabi Musa itu kuat ya, mukul orang sekali pukul aja mati kok. Orang Mesir kan mati itu dipukul Nabi Musa. Tapi tetap disuruh berkata yang lembut, jangan keras, jangan sok jagoan, kamu nanti dibanting sama malaikat. Jadi orang berakal itu dalam segala urusan selalu qanaah wa taswif, selalu sistematik, pelan-pelan, penuh perhitungan, makanya gitu. Pasani yang kedua, ayutabir amrul akhirah bil khirsi. Oh ini la'asab amrud dunya ya, sebenarnya ada yang kurang ini, karena ada akhirah bil khirsi wa ta'jil, nanti kebalikannya. Jadi kalau urusan duniawi pasti dengan qanaah. Qanaah itu artinya penuh syukur, menerima apapun pembagian ketentuan dari Tuhan, tidak serakah maksudnya. Ini lawannya nih, khirs ini serakah. Tapi kalau untuk akhirat sebanyak-banyaknya serakah, maksudnya berusaha maksimal ya. Wa ta'jil, dan segera, tidak mau nunda-nunda. Nah, jadi kalau urusan dunia tadi penuh perhitungan, bapak belakangan tidak masalah. Tapi kalau untuk akhirat tidak mau. Nah, ini tanda orang berakal sehat. Jadi yudabbiru amral akhirah bil khirsi wa ta'jil, dengan penuh semangat, dengan penuh khirs itu ya serakah kalau bahasa aslinya, dan segera, tidak mau menunda. Pasalis yang ketiga ini ayudabbir amruddin bil ilmi wal ijtihad ya. Kalau mengurus masalah-masalah agama, melaksanakan urusan agamanya dengan ilmu, tidak ngawur ya. Jadi agama itu ad-din huwal aklu, itu kata Nabi, bukan bersilat lidah, bukan ngarang-ngarang, tidak bisa. Agama itu ilmu, maka harus dipelajari, tidak bisa ngarang-ngarang sendiri gitu. Makanya melaksanakan urusan agama dengan ilmu, makanya terus belajar ya, mengaji, mendengarkan, bertanya, menelaah segala macam, cari guru yang benar, itu namanya al-ilmu wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh. Jadi berusaha mengamalkannya secara maksimal, itu ijtihad, tidak asal-asalan. Warabi yudabbiru amrul khalqi, nah mengurus urusan-urusan makhluk bin nasihah wal madaroh, dengan nasihat dan madaroh itu bergaul secara baik. Jadi madaroh itu ya dialog, berdiskusi, bergaul ya istilahnya. Nah, jadi ini indikator orang-orang yang intabaha min raqadatil ghaflah. Jadi tidak serakah kepada dunia, tapi serakahnya kepada akhirat. Masalah agama sungguh-sungguh didasari dengan ilmu, dipelajari betul, tidak ngawur, tidak serampangan, tidak sekendak selera. Sekarang kan lagi banyak viral di YouTube itu ya, orang menafsiri menurut saya itu, guyu-guyu sama Gus Bah. Masa tafsir menurut saya? Sekali bersahabat aja tidak berani menurut saya. Kok sekarang ada orang yang gak tahu mondok terus menurut saya itu begini, itu ngawur namanya. Masalah agama kok menurut saya itu gimana? Jadi gurunya siapa, sambung kepada Nabi, yaitu urusan agama. Tidak boleh asal ada bacaan terus diikuti itu. Wa yuqalu afdhalun nas maka nafihi khamsu khisalin. Ada lagi pernyataan, manusia yang paling utama itu adalah orang yang memiliki 5 khisal. Apa khisal ini ya? 5 hal ini ya. Apa saja itu? Awaluha, ulaha, bukan awalnya. Ayakuna ala ibadati rabbih mukbilan. Jadi tanda orang yang afdol atau orang yang istimewa, orang utama itu ibadahnya itu mukbilan, menatap atau sungguh-sungguh bisa juga. Jadi dalam beribadah itu maksimal, serius. Jadi mukbilan itu menghadap atau sungguh-sungguh, tidak tolah-toleh, tidak ndelereng kalau orang Jawa ya. Itu namanya mukbilan. Jadi
orientasi hidupnya memang li ibadatillah, sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kamu itu saya ciptakan hanya untuk menghamba kepada saya. Nah, maka orang yang afdal itu ibadahnya memang sungguhan, serius, itu mukbilan. Wasania yang kedua, ayakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Nah, orang itu manfaatnya bagi makhluk itu nyata, zahir. Baik bagi sama manusia bahkan makhluk Allah yang lain. Artinya apa? Keberadaan hidupnya ini bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, temannya, bahkan semua makhluk Allah di sekitarnya mendapat manfaat dengan keberadaannya. Nah, ini tanda orang itu afdol, orang utama. Tapi kalau keberadaannya tidak bermanfaat malah berbahaya, itu jelek, hati-hati ya. Banyak ya kita diingatkan oleh Nabi, hewan-hewan itu sering melaknat manusia-manusia yang ahli maksiat. Jadi ketika, kalau sekarang sudah hujannya, nanti kalau ketika musim kemarau lama hujan tidak turun, serangga-serangga itu pada mengutuk pelaku-pelaku maksiat. Karena menurut mereka ya gara-gara manusia maksiat itulah Allah menahan air hujan sehingga kita kekeringan. Para belalang tidak lagi punya rumput, semut-semut tidak lagi punya makanan. Jadi melaknat mereka semua. Jadi hewan itu loh melaknat. Nah, apalagi malaikat dan manusia. Nah, maka manusia utama itu keberadaannya nyata manfaatnya bagi orang lain. Apapun itu, apakah fisiknya atau ilmunya, apakah hartanya, apa saja. Kalau ada orang ini, itu makhluk merasa senang, ya, merasa ada manfaatnya. Tapi kalau ada orang ini makhluk khawatir, nah itu hati-hati, tanda orang jelek. Wah, ono wong iki ngundang pencite ilang, sandal ilang, ya. Itu berarti orang jelek. Jadi kalau orang baik itu keberadaannya dirasa manfaatnya oleh makhluk Allah di sekitarnya. Wasalisa yang ketiga, ayyakunan nas min syari amininna, sama ini ya, bahwa orang-orang di sekitarnya merasa aman dari kejelekan. Jadi tidak ada kekhawatiran tadi itu. Sebaliknya justru dirasa manfaatnya. Kalau ada orang ini aman, tidak ada kekhawatiran. Tapi kalau keberadaannya dikhawatirkan, itu dari orang jelek. Jadi ukurannya sangat logis ya, sangat rasional ya. Memang seperti itu. Jadi kita ini kalau pengen tahu, tanya ke orang lain ya. Saya ini sebenarnya baik apa enggak? Jangan tanya langsung ke orang, ya enggak akan bisa jawab, ya pasti baik. Tapi secara tidak langsung mungkin tanyakan kepada siapa-siapa bagaimana keberadaan saya ini. Apakah memang orang merasa aman, tidak khawatir, atau tadi orang merasa manfaat, atau orang malah merasa khawatir keberadaan saya tidak berguna di sini, tidak ada orang mau, tidak diharapkan. Nah, itu tandanya jelek. Warabi'ah yang keempat, ayyakuna amma fi aidinnas ayisan. Ini lawannya tomak ya. Tanda orang afdol itu tidak tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Jadi kalau syarf tadi itu atau khirsun itu serakah secara umum, pokoknya ingin menguasai yang banyak. Tapi kalau tomaun itu ingin menguasai apa yang dimiliki orang lain. Kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu berharap hilang tapi pindah kepada dia. Utamanya kebaikan duniawi ya. Kalau kebaikan ukhrawi sih tidak masalah. Kebaikan duniawi, itu namanya tomak. Nah, orang yang baik itu tidak begitu. Ayisan itu tidak berharap. Jadi aslinya putus asa maksudnya ya. Tidak berharap kebaikan yang sudah dimiliki orang lain, malah bersyukur itu. Alhamdulillah orang itu sehat. Alhamdulillah orang itu uangnya banyak. Jadi tidak ada tomak, tidak ada dengki ya, keserakahan dalam hati. Wal khamisatu yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'idan. Ini mahalus syahidnya. Tanda orang yang afdal itu menghadapi kematian dia sudah
bersiap-siap, jadi musta'idan, mempersiapkan bekal secara cukup atau bahkan secara maksimal, ya, semaksimal yang bisa digunakan untuk mengumpulkan bekal menghadapi kematian. Itu tanda orang afdol. Ini tentu merujuk kepada sabda Rasulullah, ya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter itu yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan aktivitas hidupnya dipersiapkan untuk menghadapi kematian. Jadi kalau mati nanti kita sudah tidak bisa lagi jamaah, ya. Kita tidak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi baca Quran. Sekarang ini kita bisa jamaah, bisa sedekah, silaturahim. Nah, maka hidupnya diisi untuk bekal-bekal ketika mati nanti. Dulu kalau dikatakan Nabi, ya, misalnya ibadah-ibadah utama kita, sholat, puasa, zakat, itu kan menjadi pelindung-pelindung kita. Jadi sholat itu di atas kita, di kanan kiri ada puasa sama zakat, di bawah sana ada haji. Sehingga ketika mungkar nakir mau datang itu tidak bisa melihat orangnya, loh kok ada kebaikan semua itu, oh sholatnya sudah lengkap, puasanya lengkap, zakatnya lengkap, ya sudah, nggak usah diinterogasi lagi, malah diberi keluasan gitu, ya. Jadi diluaskan nanti kuburan, soal nanti setelah ini bab kuburan gitu, ya. Tidak ada begitu. Nah, jadi 5 ini tanda orang-orang itu, atau tanda-tanda orang yang afdol, orang-orang utama, orang yang mendapat kebaikan. Jadi serius dalam beribadah, kemudian dia bermanfaat bagi orang lain aman dari keburukannya, tidak punya keserakahan, tidak tomak terhadap apa yang dimiliki orang, dan selalu menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk kematiannya. Wa'lam ya akhi anna khuluqana lil maut. Ketahuilah wahai saudaraku, ini penulis kitab, ya, Syekh Nasr bin Muhammad, bahwa sesungguhnya khuluqun itu perilaku atau akhlak kami adalah lil maut, untuk mempersiapkan kematian. Wala mahroba minhu, kita tidak akan bisa lari dari kematian itu, tapi terus makin dekat, ya. Kita ini makin dekat tiap hari. Setiap hari kita makin dekat, 1 hari ke kuburan, besok kurang sehari lagi, terus begitu sampai betul-betul terjadi pada saatnya nanti, tidak tahu kapan, gitu. Jadi kuburan itu tidak akan menjauh, tidak akan diam, tapi terus mendekati kita. Sama tadi Israel tadi, ya begitu, terus setiap saat, setiap jam, setiap detik kita ini makin mendekati kematian itu. La mahroba minhu. Qala Allah Ta'ala innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Surat Az-Zumar, ya, ayat 30. Sesungguhnya kamu itu mati dan mereka semua juga akan mati. Jadi ini kalau ini kitabnya pada Nabi Muhammad, ya. Dan semua makhluk dan semua manusia juga pasti akan mengalami kematian itu. Maka Allah Ta'ala ada lagi firman surat Al-Ahzab ayat 16, qul layyam fa'akumul firaru in farartum minal maut awil qatli. Al-ayat, ada terusannya, saya lupa ayatnya. Jadi katakan Muhammad, layyam fa'akumul firar, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat kalau kamu melarikan diri. In farartum minal maut, kalau kamu melarikan diri dari kematian itu tidak mungkin. Melarikan diri dari kejaran polisi bisa ke luar negeri, gitu. Bisa alasan sakit macam-macam. Tapi kalau melarikan diri dari kematian tidak ada yang bisa, siapapun itu. Nah, jadi la yanfa'akum al-firar in farartum. Jadi kalau kamu lari dari mati tidak ada gunanya. Awil qatli, atau lari dari al-qatl itu dulu peperangan, ya, atau terbunuh dalam peperangan. Al-Ahzab ini surat Al-Ahzab, surat perang memang, ya. Jadi tapi maksudnya ayat ini secara umum bahwa kematian itu pasti terus semakin mendekat dan tidak mungkin dihindari, tidak mungkin kita lari. Maka menyiapkannya menjadi satu keniscayaan. Jadi tadi itu hanya orang berakal sehat yang menyiapkan untuk mati. Jadi artinya kalau tidak menyiapkan itu ya nggak waras, sudah jelas semakin dekat kok tidak siap, gitu, aneh. Kalau misalnya nih mau pergi yang jauh, pergi haji yang gampangannya, ya, berangkatnya sudah kurang sebulan, itu kan pasti
makin dari terus makin siap. Vaksin, ngurus paspor, ngurus ini segala macam lah, bekal-bekal, koper ditata semua. Karena jelas tambah kurang 2 hari, kurang 3 hari, kan terus makin mendekat. Padahal itu pergi yang akan pulang ya nanti. Lah mati ini pergi yang tidak akan pulang lagi. Bagaimana kok tidak menyiapkan bekal itu? Makanya jadi satu keanehan tadi itu. Jangan-jangan memang nggak waras akalnya ya. Jadi itu maksud kita mungkin tidak jelas tahu makin dekat kematian kok tidak menyiapkan bekal untuk itu. Nah, kafal wajibu ala kulli muslimin al-isti'dadu lil mautin qabla nuzuli. Maka wajib atau pasti, jadi seharusnya tadi itu ala kulli muslimin, setiap orang muslim yang berakal sehat tadi itu al-isti'dad lil maut, mempersiapkan bekal untuk mati qabla nuzuli, sebelum datang. Sebab kalau sudah datang kan sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau kita itu naik kereta aja, kereta api itu loh, kita beli tiket sudah punya, berangkat jam 7, ternyata kita jam 7 masih kurang 100 meter dari stasiun, jadi tinggal. Mungkin kita masih lihat itu pas jalan, tapi tidak mungkin berhenti. Padahal ini kereta ada masinisnya ini, tapi tidak mungkin hanya menunggu satu orang. Nah, mati lebih pasti dari kereta api. Jadi begitu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka sekaranglah qabla nuzuli, sebelum terjadi, sebelum datang itulah tempat saat untuk menyiapkan bekal. Qala ta'ala fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Surat apa ini? Al-Baqarah ya. Wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim. Al-Baqarah 9495. Kalau asal di surat Jumat juga ada ya. Fatamannawul maut, maka berharaplah mati atau inginlah mati. Tidak tahu apa sebelumnya itu ya. Kalau di surat Jumat itu fataman wala yatamannauna abadan bima qaddamat aydihim, hampir sama dengan ini. Jadi kalau memang kamu sudah shodiqin, memang benar merasa beriman, merasa sudah cukup, mau nggak mati sekarang, gampangannya gitu ya. Mau nggak kamu mati sekarang, berharap mati? Tapi la yatamannauhu abada, tidak mungkin ada orang yang mau ditawari mati sekarang, itu tidak mungkin. Kita semua di masjid ini kan nggak ada yang mau, ada nggak yang mau sekarang? Tidak mau. Ini kata Allah, lan, tidak akan ada, tidak akan pernah mereka itu mau berharap mati selamanya. Sehingga lalu memang kematian tidak pernah diharap, tidak ada yang tahu. Ya tahu-tahu terjadi gitu aja. Bima qaddamat aydihim. Nah, sebenarnya alasannya juga jelas. Kenapa kok tidak mau? Karena telah melakukan sesuatu tadi, qaddamat itu yang sudah dilalui selama ini loh. Belum menyiapkan bekal, masih banyak dosa, masih banyak kesalahan gitu. Jadi bima qaddamat aydihim, atas amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh aydihim, tangannya maksudnya ya, perbuatannya ya. Jadi kalau ditanya mau nggak mati sekarang, belum, saya ini masih banyak dosa. Loh, kenapa nggak tobat sekarang kan gitu. Nah, jadi itu maksudnya ya. Jadi ini Allah itu apa namanya, kalau orang Jawa itu ngujang. Kowe iki jare gak gelem, jadi gurung duwe, kok gak segera mencari bekal gitu. Menika. Oh, tak rasanya. Kak Munib gitu. Oh, dijabat. Ya, mohon maaf. Jadi ini surat Al-Baqarah 9495. Jadi ini mudah-mudahan apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Syekh Nasir bin Muhammad dalam kitab ini mengutip dari firman Allah, hadis Rasul ataupun qaulus sahabah, mudah-mudahan jadi wawasan, tambahan wawasan kita ya. Kita lebih berhati-hati lagi, lebih sungguh-sungguh lagi menyiapkan bekal kematian. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.